أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى. Yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dengan rupanya yang asli pada waktu yang lain. Surat An-Najm, surat ke-53, ayat 6 sampai ayat 13. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata
إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإحسان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من الكافرين ونعوذ بك من الظالمين ونعوذ بك من الفاسقين ونعوذ بك من المنافقين ونعوذ بك من المشركين آمين يا رب العالمين. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhaillah, alhamdulillah, di pagi yang indah ini kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya yang diberikan kepada kita sehingga kita terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nawaitu yang tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan keberangkatan kita dari rumah-rumah kita, istri dan anak cucu kita, suami dan anak cucu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala di perjalanan kita diberi keamanan. Kita lihat kanan dan kiri kita, depan kita berlalu lalang saudara-saudari kita, seluruh kaum muslimin muslimat dan umat yang ada di bumi ini untuk berangkat bekerja. Mudah-mudahan dengan dasar Islam, iman, ihsan yang kokoh, mereka senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari huru-hara kecelakaan di perjalanan. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik untuk keselamatan diri kita, istri dan anak cucu kita serta keluarga besar kita dan umat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan tebar salam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam
wadkhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita memasuki tempat kerja kita semuanya, Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tempat-tempat kerja kita ini menjadi tempat-tempat sajadah kita, tempat sujud kita, tempat mengabdi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kami semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pelajar-pelajar yang terpelajar, yang beriman takwa, soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga sahabat-sahabat guru di bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala guru-guru yang robbani, guru-guru yang beriman takwa, serta guru-guru yang soleh dan solihah, memegang bidang studi apapun. Yang paling penting ingat, integrasi nilai-nilai Islam harus disampaikan kepada mereka sehingga mereka akan cinta dan gemar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih, beserta keluarga besarnya, para sahabat-sahabat yang setianya, dan para tabi'in, dan para habaib, para kiai, para ustadz, dan seluruh umat mukminin mukminat. Mereka bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan guru-guru Rabbani ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan Islam kita. Mudah-mudahan Allah mengkokohkan Islam kita, iman kita, dan ihsan kita, sehingga kita mampu berbuat baik di bumi ini dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan seluruh kebaikan-kebaikan kepada kita, sehingga kita aplikasikan menebar kebaikan-kebaikan itu dengan kasih dan sayang kepada sesama makhluk di dunia ini. Ada umat manusia, ada umat jin, ada umat binatang, dan umat tumbuhan. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, Ali Imran 102 sampai 200, mudah-mudahan wafat kita semuanya nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Marilah kita bertafaqquh fiddin. At-Taubah 122. Marilah kita bekerja dengan kinerja yang terbaik. At-Taubah 105. Mari kita saling doa mendoakan yang masih hidup, rajin mendoakan yang hidup agar mereka panjang umur, bil barokah wa bit taatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Doa ini untuk diri kita, siswa-siswi kita, bapak, ibu, wali murid semua di bumi, dan sahabat-sahabat guru semuanya di bumi, dan seluruh para pemimpin-pemimpin di bumi. Mudah-mudahan menjadi pemimpin-pemimpin yang terpimpin. Dan mudah-mudahan kita sebagai warga negara
menjadi warga negara yang baik, yang taat kepada aturan-aturan yang ada, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mentaati aturan-aturan para pemimpin yang terbimbing dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih, dengan cinta kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan membacanya, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hidupnya husnul, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa doa kita untuk saudara-saudari kita kaum mukminin, kaum mukminat seluruhnya yang sudah amwat, ayahanda kami, sahabat-sahabat kami, guru di lembaga pendidikan Al-Falah dan seluruh lembaga pendidikan yang ada di bumi ini, para siswa-siswi, para guru-gurunya yang sudah amwat. Mudah-mudahan Allah anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Surat An-Nisa 69 sampai 70 dan surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di dunia ini dengan hasanah, di akhirat di alam barzah kita dengan hasanah, dan dibangkitkan menuju ke surga juga dalam keadaan hasanah. Amin amin ya rabbal alamin. Surat An-Najm ayat 6. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat ini bahwa Jibril alaihi salam itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, seperti dalam riwayat bahwa ia telah pernah membalikkan perkampungan Nabi Lut alaihi salam, kemudian mereka diangkat ke langit lalu dijatuhkan ke bumi. Ia telah pernah menghembus kaum Samud hingga berterbangan, dan apabila ia turun ke bumi hanya dibutuhkan waktu sekejap mata. Lagi pula ia dapat berubah bentuk seperti menjadi manusia. Luar biasa. Yang namanya malaikat Jibril alaihi salam ini panglimanya seluruh malaikat. Makanya kita belajar sempurnakan rukun Islam yang 5, sempurnakan rukun iman yang 6, dan tingkatkan menjadi ihsan dan menjadi orang muhsin, sehingga kita baik bagi diri, baik bagi keluarga kita, baik bagi siswa-siswi kita, dan baik bagi umat yang ada di dunia ini, sehingga yang mati hatinya bisa hidup. Kita doakan mereka supaya bisa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang masih sakit hatinya, yang masih berdusta dengan kata-katanya, doakan dia berhijrah, bertaubat menjadi kata-kata yang benar. Yang masih ingkar kepada janji-janjinya, doakan dia bisa berhijrah, bertaubat menjadi taat akan janji-janjinya. Mereka yang masih berkhianat atas amanah yang dipikulnya, doakan dia berhijrah, bertaubat menjadi amanah. Mudah-mudahan kehadiran kita di bumi untuk
menebar rahmatan lil alamin, yaitu kasih dan sayang. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita bisa, anak-anak kita bisa, dan keluarga besar kita bisa, dan juga kaum muslimin muslimat bisa menjadi hamba-hamba kinasih Gusti. Al-Furqan 63 sampai 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ayat 7 sampai ayat 9. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, melihat malaikat Jibril alaihi salam di tempat yang tinggi. Kemudian Jibril alaihi salam memenuhi angkasa itu, lalu mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dan Jibril alaihissalam semakin mendekat lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, hingga jaraknya hampir kira-kira 2 ujung busur panah lagi atau lebih dekat lagi. Luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, punya guru yang tersayang, yaitu malaikat Jibril alaihi salam yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya belajar ya karakter-karakter malaikat ya. Dia selalu taat, tidak pernah berbuat maksiat, maka tiru ya. Tiru yang baik-baik itu tiru, yang jelek-jelek jangan ditiru. Misalnya kelakuannya iblis, dia selalu maksiat, dia selalu bikin perbuatan keji dan mungkar, kata-katanya selalu rofas, fusuk, jidal. Apa yang terlontar dari mulutnya, apa yang terlontar dari pikirannya, apa yang terlontar dari hatinya, gerak-geriknya menimbulkan permasalahan, bukan kemaslahatan tapi kemafsadatan. Al-fasad itu namanya. Oleh karena itu iblis beserta kroni-kroninya yang kufur, yang dolim, yang fasik, yang munafik, yang musyrik, sampai akhir zaman dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibenci oleh nabi-nabi, dibenci oleh para sahabat, dibenci oleh para habaib, para kiai, para ustadz, dan seluruh umat membenci perilaku iblis laknatullah alaih. Lihat surat kedua Al-Baqarah ayatnya 207 sampai 208. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita ya. Orang-orang yang kufur, dan juga termasuk jin-jin yang kufur, manusia yang dolim, jin yang dolim, manusia yang fasik, jin yang fasik, manusia yang munafik, jin yang munafik, manusia yang musyrik, jin yang musyrik, semuanya itu termasuk setan, artinya terjauh dari kebenaran. Oleh karena itu, ajaklah mereka untuk kembali dan kembali kepada Rabbi dan Nabi,
supaya mereka mendapat bimbingan yang suci, kembali suci, buang iri dan dengki. Ya, surat Ar-Rum ayat 30 sampai ayat 64. Mudah-mudahan kita mampu mendekati al-haq dan kita mampu untuk menjauhi yang namanya al-batil. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang ke-10 selanjutnya diterangkan bahwa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, sudah berdekatan benar dengan Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu Allah mengenai persoalan agama, termasuk apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, siapa kita ini, ya. Jadi harus tahu dirimu itu lo siapa, ya. Jangan sampai lupa diri. Kita ini hanyalah Abdullah, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang dulunya lemah diberi kekuatan, yang dulunya bodoh diberi ilmu, yang dulunya fakir dikasih kekayaan. Makanya jangan lupa diri. Kalau mendapatkan pangkat jabatan dunia dan isinya, jangan sampai lupa diri. Contohnya yaitu Qarun mengatakan bahwa kesuksesan ini adalah dari jerih payahku sendiri. Ngono iku wong gak genah lali daratan. Yang namanya Abdullah itu gak begitu, bos. Ya, yang namanya Abdullah itu apabila ada kesuksesan, maka kembalikanlah kesuksesan itu datangnya dari Allah, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Ngono. Buka surat Al-Kahfi ayat 39. Ya, kita sudah dikasih fisik, dikasih akal, dikasih nafsu, dikasih kolbu, dikasih jasmani dan rohani oleh Allah. Ini merupakan karunia yang besar. Jadi pergunakan semuanya, ya. Dengan duit itu lo masih ingat, doa yang ikhlas, yang sungguh-sungguh, yang fokus. Kalau doa, usaha yang maksimal, terus menerus, jangan berhenti, hidup sampai mati. Ya, I-nya 3. Usaha itu harus didasari, dilapisi dengan Islam, iman, ihsan. Ya. Kemudian T, harus takwa. T yang kedua harus tawadhu. T yang ketiga adalah tawakal. Jadi duit, ingat duit, ya. Apa itu singkatan? Tolong diingat. Ingat, jangan lupa. Buka surat Al-Baqarah ayat 151 sampai ayat 157, bahwa kita ini semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
ayat yang ke-11, ayat ini menerangkan bahwa kebanyakan manusia menyangka bahwa ia telah menggambarkan apa yang dilihatnya, padahal hatinya belum yakin terhadap apa yang telah ia lihat. Tidak demikian penglihatan dan keyakinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, terhadap Jibril alaihi salam. Meskipun kedatangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, kerap kali berbeda bentuknya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, telah mengetahui bentuk yang aslinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menguatkan keterangan bahwa kedatangan Jibril alaihissalam menyamar dalam bentuk seorang sahabat yang bernama Dihyah al-Kalbi, tidaklah menghilangkan ciri-cirinya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, pernah melihat bentuknya yang asli sebelum itu, yaitu di Gua Hira ketika menerima wahyu yang pertama. Walaupun kemudian Jibril alaihissalam menampakkan diri lagi dengan rupa yang lain, baca dan baca dengan ainul yakin, dengan ilmul yakin, dengan hakul yakin, bacalah dengan jiwa dan raga kita. Surat 96 ayat 1 sampai 19, yaitu surat Al-Alaq. Bacalah dirimu, bacalah lingkunganmu, bacalah alam semesta ini. Surat-surat yang tersurat di dalam Al-Quranul Karim dan seluruh sabda-sabda Nabi yang ada di dalam hadis-hadis Nabi, dan semuanya baca dan baca, sehingga kita akan mampu menjadi generasi-generasi yang ilmiah, yang imani, yang islami, yang ihsani, sehingga kokoh imtak dan ipteknya. Surat 58 ayat 11 dan juga surat 41 ayat 30 sampai 54. Amin ya rabbal alamin. 12-nya dalam ayat ini Allah bertanya, apakah orang-orang Quraisy akan mendustakan dan membantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, mengenai bentuk Jibril alaihissalam yang telah pernah dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dengan mata kepalanya sendiri. Luar biasa Nabi kita ini. Oleh karena itu berbahagialah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-13-nya. Selanjutnya dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pernah melihat Jibril untuk kedua kalinya dalam rupanya yang asli pada waktu melakukan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, yaitu suatu tempat yang merupakan batas alam yang dapat diketahui oleh para malaikat. Ada yang berpendapat bahwa maksud ayat ini adalah seperti dalam firman Allah, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Surat An-Najm ayat 42. Setiap mukmin wajib mempercayai bahwa Sidratul Muntaha itu sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Tetapi ia tidak boleh menerangkan tempatnya dan sifat-sifatnya dengan keterangan-keterangan yang melebihi daripada apa yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an.
kecuali bila keterangan itu kita dapat dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, yang menerangkan kepada kita dengan jelas dan pasti, karena hal itu termasuk dalam hal yang gaib yang belum diizinkan kita untuk mengetahuinya. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, At-Tirmidzi dan lain-lainnya, bahwa Sidratul Muntaha itu ada di langit yang ketujuh. Wallahu a'lam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi durriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.